Suatu hari, Nathan lagi dalam perjalanan ke rumah ibunya untuk acara keluarga, dengan menggunakan mobil dalam mode otomatis yang udah dilengkapi sama teknologi AI, atau udah ada asisten pribadi di dalam mobilnya gitu. Ketika Nathan mulai merasa bete dengan banyaknya mobil-mobil di depan, dia menyambungkan stick game ke mobilnya, dan dia pun mengontrol mobilnya layaknya seperti main game. Tapi ini membuat dia ketahuan ngebut-ngebutan, jadi seorang polisi cakep di dalam drone meminta Nathan untuk menepi, yang membuat Nathan harus berbohong kalau ini adalah kesalahan asisten mobilnya. Ini diakui si asisten, yang membuat si polisi menjadi yakin, dan akhirnya Nathan pun gak jadi kena tilang. Namun sebelum pergi, Nathan mau kenalan sama si polisi cakep, tapi AI-nya mengingatkan kalau Nathan udah punya pacar bernama Ingrid, yang udah sampai di rumah ibunya Nathan. Setelah makan-makan dalam acara keluarga, Nathan bermain bersama keponakannya, dan jalan-jalan bersama Ingrid dengan mobil mereka masing-masing. Di saat itu Nathan diminta untuk main ke rumahnya Ingrid, jadi Nathan pergi ke Indo April untuk membeli beberapa makanan untuk mereka, sementara Ingrid akan menunggunya di rumah. Ketika dalam perjalanan ke rumahnya Ingrid, Nathan menyadari di depannya ada truk yang lagi parkir. Oleh karena itu dia bertanya ke asisten mobilnya apakah melihat truk itu, yang dijawab enggak sama dia. Ini membuat Nathan menjadi panik, karena mode mobilnya lagi dalam berkendara secara otomatis, dan anehnya gak bisa diganti menjadi mode manual ataupun rem. Alhasil Nathan gak punya waktu untuk menghindari truk itu, dan akhirnya mobilnya pun tukeran gong sama si truk. Nathan kemudian dibawa ke rumah sakit, di mana dia diberitahu kalau kondisinya lagi sekarat, dan kondisi organ vitalnya menurun. Jadi para perawat terancam bakal kehilangan Nathan, tapi ada satu cara yang mantap untuk orang tetap bisa hidup, yaitu mengirimkan pikirannya ke dalam alam baka digital yang disebut upload. Dengan berada di alam baka digital, orang masih bisa untuk menikmati situasi dan kondisi seperti dunia nyata, dengan lebih mantap tentunya. Namun jika orang itu udah meninggal, orang itu udah gak bisa mengirimkan pikirannya ke dalam alam baka digital, oleh karena itu harus dikirim sebelum meninggal, mirip-mirip kayak asuransi gitu. Mengetahui ini, Ingrid meminta ke para perawat untuk Nathan dikirim ke alam baka digital, tapi Nathan masih merasa gak apa-apa akan kondisinya, jadi Ingrid meminta untuk jangan memaksakan diri. Ketika sampai di pertigaan, para perawat bertanya ke Nathan tentang kepastiannya, apakah mau mengambil resiko untuk dioperasi dalam kondisi yang udah sekarat, atau pergi ke alam baka digital. Setelah diyakinkan lagi sama Ingrid untuk jangan mengambil resiko, Nathan pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke alam baka digital. Tepat sebelum dia dikirim ke alam baka digital, datang ibunya yang baru tiba di rumah sakit, dan akhirnya kepala Nathan pun langsung diputusin untuk dibawa ke alam baka digital, sementara tubuhnya masuk ke dalam kotak berisi banyak es untuk dibekukan. Nathan kemudian dipanggil sama seorang wanita bernama Nora, yang lagi bertugas untuk membangkitkan memori Nathan menjadi utuh kembali setelah mengalami kematian. Nora ini adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan alam baka digital bernama Horizon, yang terkenal mempunyai alam baka digital yang mantap, tapi perusahaannya dioperasikan bukan di alam baka, melainkan masih di dunia nyata yang berada di sebuah kota besar. Horizon sendiri adalah salah satu pilihan dari berbagai alam baka digital yang ada di dunia, jadi orang bisa memilih mau ditempatkan di alam baka digital mana sebelum meninggal. Setelah dibantu dipulihkan memorinya sama Nora, Nathan akhirnya mendapatkan penglihatannya kembali, di mana dia udah tiba di alam baka digital, dengan dia yang udah menjadi semacam karakter game di alam tersebut, dan biayanya akan ditanggung sepenuhnya sama pacarnya si Ingrid. Tapi ketika ditanya apa password ID Horizonnya, password yang dibilang Nathan itu salah. Oleh karena itu dia harus bertanya ke Ingrid untuk passwordnya nanti. Nathan lalu dijelaskan kalau dia sekarang tinggal di sebuah hotel mantap yang berlantai puluhan ribuan, dan dia ditempatkan di lantai 10.500, namun yang akan dilihat dia dari luar cuma berlantai beberapa aja, supaya gak membuatnya pusing. Selain itu, masing-masing kamar menyediakan lingkungan yang berbeda, jadi semakin banyak duit yang dibayar untuk alam baka digital, semakin mantap lingkungan dan fasilitas yang didapat di dalam kamar. Tiba-tiba, Nathan langsung merasa sedih dengan dia yang udah meninggal di dunia nyata, oleh karena itu Ingrid menyemangatinya untuk terus menjalani hidupnya, dan mungkin suatu hari nanti ada cara untuk mengembalikannya ke dunia nyata, karena tubuhnya dibekukan sama pihak rumah sakit.
Merasa sedikit lega mengetahui itu, Nathan bertanya siapa Nora ini, yang dijawab dia kalau dia ini adalah malaikat bagi Nathan, dan mengaku gak bisa memberitahu identitas aslinya ke Nathan karena alasan privasi. Mulailah Nathan menjalani hari pertamanya di alam baka digital, tapi dia lagi-lagi kembali mengsedih. Yang diketahui Nora kalau Nathan gak bisa tidur setelah capek mengalami kematian. Jadi Nora paksa Nathan untuk tidur, lalu membuat dia nyaman, dan akhirnya